Kembali lagi bersama channel Jason Wilbur. Kali ini kita akan menyelami kisah salah satu hakim paling legendaris dalam sejarah Tiongkok. Sosok yang namanya identik dengan keadilan tanpa pandang bulu. Yaitu Hakim Bao atau Bao Zhang. Pasti banyak dari kalian yang familiar dengan sosok berkulit gelap dan memiliki tanda bulan sabit di dahinya, kan? Tapi siapa sebenarnya Hakim Bao di dunia nyata? Apakah ia benar-benar seadil yang digambarkan dalam film dan serial TV? Yuk kita kupas tuntas bersama. Bao Zhang lahir pada tahun 999 Masehi di Hefei, Provinsi Anhui. Pada masa dinasti Song Utara berbeda dari gambaran populer. Catatan sejarah tidak menyebutkan bahwa kulitnya gelap atau ia memiliki tanda bulan sabit di dahi. Gambaran ikonik itu kemungkinan besar adalah hasil dramatisasi dalam opera dan cerita rakyat untuk membuatnya Lebih menonjol dan mudah dikenali sebagai tokoh yang istimewa. Sejak kecil, Bao Zhang sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ia berhasil lulus ujian kenegaraan tertinggi pada usia 29 tahun. Sebuah pencapaian yang sangat membanggakan pada masanya. Namun, setelah lulus, ia memilih untuk menunda jabatannya selama hampir 1 dekade. Kenapa? Alasannya sungguh mulia. Sebagai anak yang sangat berbakti, Ia memutuskan untuk pulang dan merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia hingga mereka meninggal dunia. Sikap ini saja sudah menunjukkan betapa luhurnya karakter Bao Zhang, bahkan sebelum ia memulai karir resminya. Setelah masa berkabung selesai, barulah Bao Zhang memulai tugasnya sebagai pejabat pemerintah. ia memulai dari posisi yang rendah, yaitu sebagai hakim di sebuah daerah kecil. Namun, dari sinilah reputasinya sebagai penegak keadilan mulai bersinar. Ia tidak pernah ragu untuk menghukum para pejabat korup dan membela rakyat jelata yang tertindas. Tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruhnya orang yang ia hadapi. Prinsipnya sederhana. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, dari petani miskin hingga anggota keluarga kerajaan sekalipun. Integritasnya yang tak tergoyahkan ini membuatnya cepat dikenal, dan karirnya pun menanjak. Ia pernah memegang berbagai jabatan penting, termasuk menjadi wali kota Kaifeng, ibu kota dinasti Song saat itu. Menjabat sebagai wali kota Kaifeng adalah puncak dari legendanya. Kaifeng adalah pusat pemerintahan dan tempat tinggal para bangsawan serta pejabat tinggi. Bisa dibayangkan, tingkat kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan di sana pasti sangat kompleks. Namun, Bao Zhang tidak gentar. Ia terkenal dengan kebijakannya yang radikal pada saat itu, yaitu membuka gerbang kantor pemerintahannya lebar-lebar. Ini memungkinkan rakyat biasa untuk datang langsung dan mengajukan keluhan. Mereka tanpa harus melalui perantara yang seringkali korup. Di bawah kepemimpinannya, banyak kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat berkuasa berhasil diungkap. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika ia berani mengadili paman dari salah satu selir kesayangan kaisar. Tindakannya ini tentu saja membuat banyak pihak geram. Tetapi Kaisar Renzong yang saat itu berkuasa sangat menghargai integritas Bao Zhang dan selalu melindunginya. Kaisar tahu bahwa Bao Zhang adalah aset berharga bagi kerajaannya. Kisah keberanian Hakim Bao tidak berhenti di situ. Ada banyak cerita legendaris yang melekat pada namanya. Salah satu yang paling ikonik adalah tentang 3 alat pemenggal kepala miliknya. 1 dengan kepala naga untuk menghukum bangsawan dan anggota kerajaan. 1 dengan kepala harimau untuk pejabat korup. Dan 1 dengan kepala anjing untuk rakyat jelata yang melakukan kejahatan berat.
Meskipun alat-alat ini kemungkinan besar adalah bagian dari cerita fiksi untuk menekankan keadilannya yang tak pandang bulu. Simbolisme di baliknya sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa di mata hakim bahwa setiap kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan status dan tanggung jawabnya. Ia juga dikisahkan memiliki tim pembantu yang hebat, seperti Gong Sun Che sang penasihat cerdas, Zanzhou si pendekar gagah berani, serta 4 pengawal setianya Wang Chao, Ma An, Sang, Long, dan Cao Hu. Bersama-sama mereka membentuk tim impian penegak keadilan. Namun, di balik semua legenda itu, Bao Zeng adalah manusia biasa. Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat serius, jarang tersenyum, dan sangat ketat pada aturan. Bahkan keluarganya sendiri tidak luput dari standar moralnya yang tinggi. Ada sebuah ungkapan terkenal yang berbunyi, Suap tidak akan bisa melewati gerbang rumah Bao Zeng. Ia hidup dengan sangat sederhana dan memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan namanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sebelum meninggal, ia bahkan meninggalkan wasiat untuk keturunannya. Setiap keturunanku yang menjadi pejabat dan melakukan korupsi, ia tidak boleh kembali ke rumah leluhur setelah meninggal dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman keluarga. Siapapun yang tidak mengikuti wasiatku, ia bukanlah anak cucuku. Wasiat ini menunjukkan betapa besar komitmennya terhadap integritas hingga akhir hayatnya. Warisan Hakim Bao jauh melampaui masa hidupnya. Setelah ia wafat pada tahun 1062, namanya justru semakin melegenda. Rakyat yang merindukan sosok pemimpin yang adil dan jujur mulai menceritakan kembali kisah-kisah keberaniannya. Cerita-cerita ini kemudian diadaptasi ke dalam berbagai bentuk seni. Mulai dari opera Tiongkok, novel, hingga akhirnya menjadi serial televisi yang kita kenal sekarang. Sosoknya diubah menjadi pahlawan super penegak keadilan. Bahkan terkadang digambarkan memiliki kemampuan untuk mengadili arwah di alam baka pada malam hari. Inilah mengapa ia sering disebut sebagai Bao Qingtian atau Bao si Langit Biru, yang melambangkan keadilan yang jernih dan tak tercela. Kuil-kuil untuk menghormatinya didirikan di banyak tempat, dan namanya menjadi sinonim dari kata keadilan itu sendiri dalam budaya Tionghoa. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Hakim Bao? Pertama, integritas adalah segalanya. Di tengah godaan kekuasaan dan kekayaan, Bao Zeng tetap teguh pada prinsipnya. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melayani rakyat, bukan dilayani. Kedua, keberanian untuk melakukan hal yang benar itu sangat penting. Ia tidak takut menghadapi orang-orang berkuasa demi menegakkan hukum. Ketiga, keadilan sejati tidak memandang status sosial. Di mata hukum, semua orang harus setara, meskipun beberapa detail dalam ceritanya mungkin dilebih-lebihkan. Semangat dan nilai-nilai yang diwakili oleh Hakim Bao adalah nyata dan tetap relevan hingga hari ini. Ia adalah pengingat abadi bahwa keadilan, kejujuran, dan keberanian adalah pilar-pilar utama yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Kisah Hakim Bao mengajarkan kita bahwa satu orang yang berintegritas bisa membuat perbedaan besar. Dedikasinya pada keadilan telah menginspirasi jutaan orang selama berabad-abad dan akan terus dikenang sebagai salah satu mercusuar moral dalam sejarah peradaban manusia. Ia bukan hanya hakim. Ia adalah simbol harapan bagi mereka yang tertindas dan simbol ketakutan bagi mereka yang korup, sebuah legenda yang lahir dari kenyataan, dan sebuah kenyataan yang menjadi legenda abadi. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai Hakim Bao, sang penegak keadilan legendaris. Ternyata kisah di balik layar kacanya jauh lebih dalam dan menginspirasi ya. Semoga cerita ini bisa memberikan kita semua pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan keberanian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.